Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Septiani dengan NIM 25061110239. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sosiologi pertanian. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama tuh tentang konsep struktur sosial masyarakat pedesaan. Nah, apa sih itu struktur sosial? Struktur sosial adalah pola hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat yang tersusun secara teratur. Pola sosialnya yang pertama ada bersifat sederhana dan tidak terlalu kompleks. Yang kedua, hubungan sosial antar warga erat dan bersifat kekeluargaan. Dan ketiga, dipengaruhi oleh adat istiadat, norma, tradisi yang masih sangat kuat. Yang keempat, adanya peran tokoh masyarakat seperti kepala desa dan tokoh adat. Yang kelima, stratifikasi sosial tidak terlalu mencolok, masyarakat cenderung setara. Terus yang terakhir ada gotong royongnya masih sangat kuat ya teman-teman. Oke, next slide selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk stratifikasi sosial pedesaan. Nah, yang pertama ada kepemilikan lahan. Pemilik lahan luas memiliki status lebih tinggi dibandingkan petani kecil atau buruh tani. Sudah jelas ya, pemilik lebih memiliki status yang lebih tinggi daripada yang bekerja di lahan tersebut. Selanjutnya ada status ekonomi. Tingkat pendapatan dan kekayaan memengaruhi kedudukan serta penghormatan dalam masyarakat. Bisa kita lihat ya di kehidupan kita sehari-hari, kalau orang yang lebih berduit mereka tuh lebih dihargai. Tapi nggak semua, tapi rata-rata pasti kayak gitu. Terus selanjutnya ada kekuasaan atau jabatan. Kepala desa, perangkat desa, dan tokoh adat memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau masyarakat desa tuh masih seperti itu ya, keputusan tuh masih oleh petinggi-petingginya, pengambilan keputusannya masih intinya atau apa sih namanya itu, final keputusannya itu akan diambil oleh kepala desa atau petinggi-petinggi desa tersebut. Selanjutnya ada peran sosial. Tokoh agama, guru, dan ketua kelompok masyarakat dihormati karena peran pentingnya. Nah, tentu kalau kita punya peran, maka kita akan dihormati. Kayak kalau kita punya bakat atau kita punya sesuatu talenta, punya kelebihan yang menguntungkan orang, itu pasti kita akan dihormati. Kayak misalkan kita bisa public speaking nih ya, public speaking kita bagus, pasti kita bakal dihormati sama orang-orang, ya kan? Oke, next, lapisan sosial petani. Nah, slide yang ketiga ya teman-teman. Yang pertama ada pemilik lahan. Petani yang memiliki tanah sendiri dan memiliki status sosial lebih tinggi. Bisa kita lihat ya. Terus ada petani penggarap, mengolah lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau sewa. Selanjutnya buruh tani, bekerja di lahan orang lain dengan upah status sosial ekonomi paling rendah. Nah, ini lapisan yang ketiga. Lapisan yang keempat itu kepala desa atau tokoh masyarakat dimiliki pengaruh dan dihormati. Bisa kita lihat pada foto-foto yang saya lampirkan, elit desa itu tingkatan pertama, selanjutnya tingkatan kedua ada pemilik lahan, tingkatan ketiga itu ada petani penggarap, dan tingkatan keempat ada buruh tani. Itu lapisan-lapisannya, atau sama tingkatan tuh sama lah ya, nggak beda jauh. Oke, next slide kita akan membahas tentang hubungan antara struktur sosial, akses sumber daya, dan ketimpangan sosial.
Nah, yang pertama, struktur sosial menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Terus ada kedudukan memengaruhi akses sumber daya seperti lahan, modal, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya, kelompok berstatus tinggi lebih mudah memperoleh sumber daya dan peluang ekonomi. Yang terakhir, kelompok berstatus rendah memiliki akses terbatas dan sering bergantung pada pihak lain. Nah, jadi struktur sosial menunjukkan kedudukan seseorang dalam masyarakat desa seperti pemilik lahan, petani, penggarap, buruh tani, dan elit desa. Nah, itu struktur sosialnya itu menunjukkan kedudukan kita dalam masyarakat desa tuh. Selanjutnya, kedudukan tersebut memengaruhi akses terhadap sumber daya seperti lahan, modal, yang seperti saya sampaikan tadi. Pemilik lahan dan elit desa biasanya memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dan kekuasaan. Terus petani penggarap dan buruh tani memiliki akses terbatas sehingga bergantung pada pemilik lahan atau pemilik modal. Dan juga perbedaan akses sumber daya menyebabkan perbedaan pendapatan dan kesejahteraan sehingga muncul ketimpangan sosial di masyarakat pedesaan. Ketimpangan ini dapat terlihat dari perbedaan tingkat ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja. Namun, nilai gotong royong dan solidaritas sosial di desa sering membantu mengurangi dampak ketimpangan sosial tersebut. Oke, last slide. Dampak stratifikasi sosial. Yang pertama, relasi kerja. Stratifikasi sosial memengaruhi hubungan kerja antara pemilik lahan dan petani. Kayak atasan dan bawahan. Terus potensi konflik, perbedaan status dan pendapatan dapat menimbulkan kecemburuan sosial atau konflik kepentingan. Selanjutnya ada interaksi sosial. Kelompok berstatus tinggi biasanya lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan desa. Ya, sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Terus selanjutnya kesejahteraan masyarakat. Kelompok berstatus tinggi umumnya lebih sejahtera, sedangkan kelompok rendah memiliki keterbatasan ekonomi. Kayak kalau kita ada duit ya kita sejahtera, kalau kita nggak berduit ya you know lah. Baik teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan penyampaian saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.